Positive people, welcome back to my channel. Nah, seperti janji Aksanation, kali ini kita mau nanya-nanya seputar taman di Jakarta. Karena emang taman-taman di Jakarta tuh emang lagi dibenerin, mungkin lagi ditambah juga. Kan tamannya kalau dilihat di liputan Aksanation tuh kece-kece. Nah, di balik itu semua pasti ada orang yang bekerja keras di belakangnya. Nah, kali ini kita mau kepoin, udah janjian sama yang punya taman di Jakarta, Ibu Suzy. Ibu, gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Tapi kita harus pakai masker ya Bu? Iya, harus pakai, ini udah protokol kesehatan. Iya. Harus Saling jaga gitu ya. Bu, kita sebelum nanya tentang taman di Jakarta lebih jauh, mau nanya sih Bu, taman apa yang bikin seneng Bu? Sebuah taman bikin senang. Salah Bu. Kenapa? Taman tapi mesra Bu. Oh, taman tapi mesra, mantap. Teman maksudnya. Teman tapi mesra. Iya. Diplesetin jadi taman tapi mesra, Iya, mantap. di Jakarta belum ada ya Bu? Belum ada. Oh, belum ada. Nanti dibikin ya Bu? Iya, tapi semua taman kayaknya mesra nih. Iya. Bisa aja nih Bu ya. Iya. Bu, mau nanya, taman di Jakarta ini sekarang totalnya ada berapa sih Bu? Kurang lebih 1.200-an. 1.200. Ini yang direvitalisasi ada berapa dan apakah ini masih ada penambahan atau enggak? Ada. Jadi rencana program kita itu sebetulnya sampai 5 tahun ada sekitar 220 taman yang akan kita bangun. Kan? Jadi di tahun 2018 kita sudah mulai membuat TMB Taman Maju Bersama sebanyak 7 lokasi di 2018. Kemudian di 2019 ada 50 Taman Maju Bersama. Kemudian rencananya tahun 2020 ini, maksud saya tadi salah 2019 ya, 50 taman. Kemudian 2020 rencana kita juga membangun 54 taman. Namun karena masa pandemi ini, jadi memang anggaran kita dikurangi. Bukan dikurangi, tapi lebih diprioritaskan untuk kesehatan dan menanggulangi COVID-19. Sebenarnya rencana di tahun 2021 kita sudah programkan juga. 2021 kita programkan sebanyak 10 sampai 15 lokasi Taman Maju Bersama. Oke, terus ini kan sebenarnya tamannya kan ada yang baru, terus ada yang direvitalisasi. Sebenarnya kenapa sih perlu revitalisasi? Apakah sebelum-sebelumnya taman di Jakarta itu nggak bagus atau bagaimana? Jadi gini, jadi ada yang penataan atau revitalisasi itu adalah taman yang sudah ada, kondisi existingnya memang taman, tetapi perlu adanya pembaruan, kemudian perlu ada perbaikan yang sudah lama tidak disentuh atau tidak ada anggaran yang untuk merevitalisasi taman. Kemudian oleh sebab itu kita mulai membuat program-program dengan pembaruan, misalkan dengan kebaruan-kebaruan ya. Kemudian kalau yang namanya Taman Maju Bersama itu dari awal, jadi dari kita beli lahannya, pengadaan lahannya, kemudian kita bangun, kita rencanakan, kemudian kita diskusi dengan masyarakat, yaitu kita adakan FGD. Jadi sebelum perencanaan kita kumpulkan masyarakat sekitar, apa sih kebutuhan masyarakat di sekitar sana gitu ya. Kemudian sama-sama kita merencanakan, terus saya membuat desainnya. Setelah desain kita kumpulkan kembali untuk kita diskusikan bersama. Ketika final baru kita buat di atas gambarnya untuk gambar kerja gitu ya. Nah itulah yang kita sama-sama. Kemudian di sana juga jadi terbentuk komunitas tamannya gitu, pengguna tamannya tuh lebih jelas dan lebih penggunaannya optimal. Berarti kalau yang Taman Maju Bersama adalah taman yang emang benar-benar baru dibuat gitu, jadi penambahan gitu ya. Oh gitu. Bu, ini taman di Jakarta ini kan yang mungkin lebih luas. Terus kan kalau saya lihat ada yang trotoar, ada tamannya yang kayak tapi emang lahannya lebih sedikit. Itu termasuk Taman Jakarta atau enggak? Iya. Jadi itu misalkan kita buat ada di Taman Tanah Abang Timur. Itu kita buat taman setara, yang itu adalah untuk mengakomodir teman-teman disabilitas gitu. Jadi permainannya, kemudian semuanya itu untuk sentuhan disabilitas. Kemudian Taman Sumenep, yang Promenade Sumenep itu kita buat juga, ya kan, di pinggir pinggir kali, kemudian ada jalurnya. Jadi kita buat ada jembatannya, jadi seolah-olah kita membentuk suatu suasana yang beda gitu ya. Kemudian kita merevitalisasi itu juga membuat suatu penambahan seperti di taman ini kita bisa lihat bahwa di sekeliling taman ini ada bioswale.
untuk menyimpan air. Oh gitu. Jadi itu kita buat yang ada tanaman alang-alang tuh pinggiran. Jadi pinggiran itu semua sekeliling ini, udah kita tanam, kita buat bioswale untuk menyerap air. Menyerap air, iya. gitu. Biar juga antisipasi banjir juga ya Bu ya. Iya, jadi kita perlu ada untuk menyimpan air ya. Oke, Bu. Lain. Oke, lanjut Bu. Kalau yang soal desain taman, ini kan tamannya kan kelihatan lebih modern. Terus ini dan sebenarnya desainnya banyak. Terus ini inspirasinya dari mana? Apakah Ibu sendiri yang desain atau ada orang lain atau gimana, inspirasinya dari mana gitu? Inspirasinya Kiblat Taman Indonesia, Kiblat Taman Jakarta ya. Iya. Saya sebenarnya melempar dulu kepada teman-teman semua untuk mendapatkan suatu desain yang lebih baik gitu ya, yang lebih apa ya, istilahnya lebih inovasi. Jadi saya lempar dulu kepada teman-teman semua, baik teman-teman di saya, tim saya di Dinas Pertamanan maupun teman-teman di luar sebagai konsultan. Jadi saya lempar dulu semua ide, kemudian baru terakhir saya arahkan gitu. Mana yang cocok misalnya sesuai dengan kaidah kota ya gitu. Kemudian saya baru kita diskusikan bersama, kemudian baru ada finalnya. Contoh gitu ya. Jadi kalau dulu misalkan nanam tanaman itu cuman macam-macam tanamannya. Sekarang saya sudah arahkan semua tanamannya harus massal. Kenapa? Karena kalau massal itu lebih gampang dilihat gitu ya. Contohnya kayak misalkan Jalan Sudirman kan, sekarang udah lebih massal, jadi lebih kelihatan gitu. Nah itulah mungkin salah satu konsep kita gitu ya. Nah di taman ini juga punya satu ciri khas gitu ya, ciri khas misalkan dengan warna merah, ada warna merah gitu. Jadi sesuatu yang dibuat memang ada eye-catching gitu ya, ikonik, eye-catching gitu supaya orang langsung bisa lihat gitu. Jadi ciri khas masing-masing. Bu, terus kalau tanaman di Jakarta, untuk tanaman di taman di Jakarta, apakah dipilih atau enggak? Maksudnya, kalau di Jakarta semua tanamannya paling enggak bougainville misalnya, atau ilalang atau apa, atau ya kayak semua tanaman bakal ditanam gitu. Jadi gini, di Jakarta ya Indonesia khususnya ya mempunyai berbagai macam varietas dan bagus-bagus gitu ya. Jadi kita ini termasuk mempunyai tropical plants lah ya gitu ya, daerah tropikal yang justru banyak yang bisa dieksplor ya, yang berbunga maupun yang berdaun cantik gitu ya. Nah jadi memang kita membuat contoh Sudirman Tamrin, kenapa kita tidak membuat satu area yang berbunga gitu ya. Nah, contohnya kita tanam bougainville. Satu, sebagai dia menghisap polutan, kemudian dia juga berbunga. Kemudian 3, low maintenance. Kenapa low maintenance? Karena dia semakin tidak disiram, semakin berbunga gitu. Nah, jadi kita buat seperti itu. Kemudian di atasnya kita juga tanam pohon tabebuya, gitu ya. Kita tanam tabebuya. Jadi dia kan mengeluarkan bunga yang cantik gitu. Jadi itulah suatu kota. Jadi di mana nanti ada notes juga seperti taman atau ruang terbuka yang memang dipasang pohon-pohon besar gitu. Tapi sebenarnya pohon-pohonnya atau tanamannya sebenarnya lingkupnya cuma udah dipilih gitu Bu. Iya, sudah dipilih. Nggak asal ya udah ada bunga ini kita tanam enggak. Tapi emang udah pilihan gitu. Sebetulnya ya di Jalan Sudirman itu kita untuk Jalan Sudirman dari Semanggi sampai Patung Pemuda ya, mungkin dari Bundaran HI lah ya, dari Bundaran HI menuju ke Patung Pemuda itu sebenarnya kita memprogramkan, merencanakan bougainville yang berwarna orange. Kenapa orange? Karena Jakarta identik dengan Jack Mania kan, orange gitu. Jadi kita mau menggambar itu supaya dia kinclong orange. Tetapi memang di pasaran sulit didapatkan. Dan juga ketika kita tanam, kita juga sukar untuk membedakan mana orange, mana putih gitu. Nah, ketika berbunga baru kita lihat itu adalah orange gitu ya. Nah, ini yang akan, kecuali daun ungu ya. Daun ungu itu memang agak beda bentuknya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita sekarang juga kesiapan petani untuk menyiapkan bougainville orange gitu. Nah, jadi nanti kita akan pilih yang bukan orange, kita akan pindahkan. Jadi kita akan menanam yang orange gitu. Kita akan
kayak di depan SCBD kan sekarang sudah orange tuh, Iya. sudah orange. Mana semua. saya liputan di sana, Bu? Ya, Orange. udah orange. Jadi kemudian ada beberapa spot di Jalan Sudirman juga di Duku Atas juga udah orange. Jadi itu yang kita akan keluarkan, kita akan rencanakan. Oke. Bu, terus kan ini emang desain tamanya keren. Maksudnya beberapa fasilitasnya ada nambah, ada gym, ada alat olahraga dan seperti ini tempat untuk Shelter. shelter dan sebagainya, tempat duduk. Ini maintenance-nya bakal lebih ini nggak sih, Bu? Lebih berat lagi nggak sih? Maksudnya kayak kan harus ekstra lagi kan, misal kalau dia rusak dan sebagainya gitu. Itu gimana? Kita punya pemeliharaan. Kita pemeliharaan yaitu pembelian material ya, bahan material. Kita memang pemeliharaan itu memang harus kita jaga gitu ya. Di sini kita sudah siapkan pekerja-pekerja ya. Jadi sesuai dengan item pekerjaannya. Ada babat, kemudian ada pendangiran. Nah, sekarang tuh teman-teman tuh di sana lagi ada pendangiran, milih-pilih gitu ya. Kemudian penyapuan gitu. Nah, nanti akan dilakukan pengecatan. Nah, itu per semester kita lakukan pengecatan gitu. Nah, itu memang kita sudah anggarkan gitu, kita sudah programkan. Kenapa? Karena memang taman itu harus tetap dipelihara gitu, supaya orang juga akan tetap senang datang ke taman. Iya, karena banyak orang yang bilang pesimis kemarin waktu saya liputan, banyak yang komentar, wah iya tamannya udah bagus, tapi nanti dipelihara enggak gitu kan. Kebanyakan kan gitu, kita bisa bangun tapi kita nggak bisa jaga misalnya kayak gitu. Selain itu juga kami menghimbau juga kepada masyarakat ya, agar juga sama-sama dengan kita untuk penjaga taman gitu, jangan terjadi vandalisme gitu ya. Seperti misalkan nih, mohon maaf gitu, kayak kita mau main skateboard kan, skateboard itu kalau bisa teman-teman bermain di tempat yang sudah kami siapkan gitu ya. Jadi seperti di Duku Atas kan ada kan untuk skateboard, di Taman Puring juga ada. Taman Puring, kemudian di Jakarta Timur kan juga ada, baru dibuat kan skatepark. Jadi seperti itu. Oke, Bu, terus menurut Ibu taman yang baik itu seperti apa, Bu? Taman yang baik itu adalah yang digunakan masyarakat. Yang digunakan, jadi nggak cuma dibikin tapi juga harus digunakan, bermanfaat iya, gitu ya. Jadi bukan hanya pajangan gitu ya. Jadi kita membuat taman itu satu bukan hanya pajangan kota, tetapi lebih kepada kalau taman itu digunakan masyarakat, rasanya di hati itu puas banget. Bahwa kita membuat itu adalah dimanfaatkan oleh warga gitu ya. Nah, mungkin kalau sekarang sepi, memang keadaannya sedang ditutup. Sedang ditutup. Jadi dari 1.200 kita untuk di dalam masa pandemi ini kita juga membatasi pembukaan taman. Itu ada fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya. Jadi dalam fase 1 kita hanya membuka 16 lokasi taman gitu. Jadi tersebar 5 lokasi di setiap wilayah. Bu, ini ada pertanyaan dari netizen. Ini mereka sering banget komentar kalau soal tanaman di Jakarta itu kadang mengotori trotoar. Itu gimana sebetulnya? Kayak di situ tuh kan lihat tuh tanahnya tuh sampai ke trotoar kan. Jadi trotoar kita tuh yang bagus jadi kayak kotor kan. Nah, itu gimana sih, Bu? Sebenarnya gini. Ada antisipasinya? Ada. Sebenarnya kan trotoar memang sekarang di bawah pengelolaan dinas Bina Marga. Nah, memang kami sama-sama saling berkoordinasi gitu ya. Saling berkoordinasi, bersama-sama kita membersihkan tanah. Sebetulnya memang kenapa kita membuat bioswale itu adalah sebenarnya salah satu untuk mengarahkan air sebetulnya supaya dia tidak mengotori pedestrian atau plaza-plaza kita gitu. Nah, memang seperti ini ya. Ini kan memang kemarin habis hujan kan? Memang kita baru kelihatan tanah itu turun atau ketika hujan. Ya, baru kita tahu bahwa daerah ini adalah yang harus kita perbaiki mungkin. Nah, ke depan memang taman-taman kita harus kita lapisi dengan pasir gitu ya. Kenapa? Karena memang kan tanah kita kan merah ya, tanah lempung gitu. Jadi yang kalau misalnya kena hujan jadi becek gitu. Ikut ngalir gitu. Ya, jadi ke depan kita memang alasi dengan pasir. Gitu. Jadi nanti banyak bunga pasir ya, Bu ya? Nah, justru kan bagus kalau bougainville justru harus banyak pasirnya. Oke. Bu, terus ini saya mau nanya juga, ada beberapa taman kalau saya baca tuh yang
sebenarnya saya pernah ngalamin di mana ketika saya ngambil gambar dan sebagainya tiba-tiba dilarang gitu, ditanya udah izin belum gitu, udah izin belum gitu, terus udah ini mana surat, udah ini kan taman ruang publik, itu gimana Bu, ada oknum-oknum seperti itu? Karena Iya, jadi kemarin kami sudah sebetulnya tahun 2018 saya sudah mengeluarkan instruksi bahwa tidak boleh melarang orang yang berfoto di taman atau video gitu, gitu ya, kecuali kalau memang ada keramaian, misalkan bikin film, syuting film gitu ya, itu kan keramaian, harus punya menempatkan barang perlengkapan. Nah itu yang harus ada izin secara aturan di Perda juga diamatkan seperti itu. Nah kalau untuk berfoto video atau bikin vlog gitu kan? Iya nggak masalah gitu. Jadi kemarin kami sudah kumpulkan petugas-petugas di lapangan untuk kita ingatkan kembali bahwa tidak ada pelarangan untuk orang atau warga berfoto-foto atau mengambil video vlog apa segala macam. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Oke Bu, terus ini kan mungkin karena Taman Jakarta kan emang baru, emang udah dibenerin dan lain sebagainya, terus nyaman kan, karena nyaman ini. Terus kalau saya pernah liputan pagi-pagi ada yang tidur di taman, nah itu gimana Bu? Apakah kurang penjagaannya atau gimana? Bukan kurang penjagaan ya, jadi memang sebenarnya itu nggak boleh kan? Sebetulnya nggak boleh ya. Mungkin kita juga harus lihat orang itu tidur apakah untuk singgah istirahat sesaat atau apa. Kalau singgah sesaat memang tidak masalah, karena taman itu memang untuk ruang publik dan untuk istirahat gitu kan, salah satu fungsinya. Tetapi kalau orang itu menginap sampai berhari-hari kemudian tidur sembarangan, itu yang kita tegur. Bikin gitu tenda ya. di situ. Iya gitu, itu yang kita tegur kan. Tapi kalau orang itu hanya singgah untuk istirahat atau menikmati keindahan, misalkan malam dia jenuh di rumah, iya keindahan alam ya, alam, kemudian mendapatkan udara segar gitu ya, itu boleh aja. Tapi kan kalau malam-malam ini Bu, kalau malam ya iya ini apa CO2 apa namanya, kayak dia tuh kayak udah tidur dari malam ke pagi gitu. Jadi gitu. kayak baru Itu pasti kita ingatkan, karena memang memang penjagaan kita ada taman yang memang 24 jam, ada yang masih belum 24 jam. Oke, Bu, terus ini kan lagi pandemi, terus orang-orang ibu-ibu banyak di rumah, terus lagi tren juga lagi tanam menanam. Ibu ada tips nggak sih buat orang-orang di rumah, apa ya, cara bertanam yang baik atau bikin taman di rumah seperti apa sih Bu? Sebenarnya banyak cara ya. Misalkan bisa juga dengan tanaman sayur ya, kita selain tanaman hias ya, tanaman sayur juga kita bisa buat dengan kita pakai peralon. Ini mudah banget, apalagi sekarang di Google juga banget cara-caranya gitu ya. Kalau sayur kan kita bisa langsung nikmatin, misalkan selada, bayam gitu kan bisa juga kita buat. Nah kalau untuk tanaman hias itu kan lebih banyak kepada tanaman-tanaman berdaun indah, misalnya maranta gitu ya. Jadi memang saya lihat ibu-ibu lagi tren nih, lagi tren membuat tanaman-tanaman di pot, ya kan? Ada maranta yang daunnya merah gitu, yang merah kan, kemudian yang yang tulangannya tuh bagus gitu kan. Nah itu memang menjadi sesuatu yang menarik gitu. Jangan salah loh, kalau kita merawat tanaman kita menjadi lebih mudah loh. Lebih mudah? Iya, kenapa? Karena kan tanaman itu mengeluarkan O2. Oh iya benar. Kalau pagi-pagi kita bersentuh dengan tanaman, kemudian kita ajak bicara dia, kamu yang kamu yang baik, kamu yang cantik, tumbuh yang bagus, itu seperti kita bicara dengan ini. Saya juga membuat taman seperti itu. Berarti ibu awet muda gitu ya? Jadi saya bilang kamu harus jadi taman yang bagus gitu ya. Dan kamu setiap hari saya lewatin Jalan Sudirman, kamu harus berbunga ya, nah gitu biar diajak ngobrol. Jadi saya ngomong kamu harus berbunga ya. Kadang-kadang saya buka kaca mobil, saya deketin, kamu harus berbunga ya, supaya cantik, bisa dilihat orang. Kemarin waktu saya bougainville juga saya ajak bicara, ayo dong berbunga gitu. Jadi saya ajak ngomong, kadang-kadang kemudian kalau saya survei, saya turun, saya juga bicara sama tanaman-tanaman itu gitu. Jadi ya itu disayang-sayang ya. Iya, disayang-sayang, jadi harus dengan hati ya gitu. Nah itu yang saya juga selalu mengingatkan teman-teman, kalau tanaman itu pohonnya miring, kemudian keluar tunas-tunas baru kan tadi itu pada kita bersihin ya, itu juga kan ibaratnya
manusia. Kan kalau rambutnya agak gondrong kan ini itu kan agak kurang bagus ya. Jadi mesti dirapikan gitu. Kemudian apa namanya? Ya seperti kita mentat manusia lah, namanya barang hidup. Iya benar-benar. Itu tadi salah satu tips itu yang murah, awet muda, nggak perlu capek-capek ke salon, nggak perlu operasi tarik-tarik benang, cukup aja ngobrol tanam. Bu, saya mau nanya ke Ibu nih sedikit challenge. Ibu, kira-kira Ibu Susi ini tahu nggak sih taman yang dia bikin gitu? Saya mau nanya Bu, warna bunga bougainville di Bundaran HI warnanya apa Bu? Warna ungu. Bener. Tahu banget ya Bu. Ungu, karena memang kita mengkonsepkan itu gitu ya. Jadi ada kalau yang dari Bundaran HI menuju Bundaran Air Mancur BI itu adalah warnanya ungu gitu. Oke Bu, ini kan Taman Jakarta masih banyak nanti yang mau dibikin dan sebagainya. Ada nggak sih taman impian yang pengen Ibu bikin, yang pengen konsep yang sesuai Ibu banget itu udah ada atau belum? Udah taman apa Bu? Itu berarti jadi favorit ya? Bukan hanya favorit, kita membuat nantinya akan membuat satu taman legenda, yang legenda gitu ya. Taman legenda. Tapi belum, masa belum? Akan ya, gitu. Itu yang impian Ibu. Ya. Jadi memang dari awal ini dari inspirasinya sebetulnya Pak Gubernur ya. Pak Gubernur membuat taman tebet lah ya gitu. Jadi kemudian kami berdiskusi, kemudian taman itu adalah merupakan taman yang ada naturalisasi air. Jadi di sana nanti terbagi 8 zonasi. 8 zonasi itu ada wetland, kemudian ada community garden, kemudian ada playground yang natural gitu. Kemudian ada food garden, ada food garden. Bisa sambil makan ya? Iya, itu kita kita bagi zonanya gitu ya. Kemudian ada jembatan gitu. Ya, mungkin nanti menarik deh desainnya gitu ya. Nah kemudian nanti RPTRA, Taman Lalu Lintas kita satukan, integrasi, kemudian pengelolaan sampah juga kita satukan. Oke, jadi masih terus bertransformasi ya Bu ya tamannya. Bu, terus kalau yang taman favorit Ibu yang udah dibangun nih, yang mana? Yang paling favorit? Yang favorit? Taman Puring. Taman Puring. Karena sejuk banget. Kenapa? Kenapa? Karena satu, secara penggunaannya juga maksimal oleh warga. Itu yang membuat tadi saya sampaikan bahwa kalau kita membuat sesuatu itu digunakan masyarakat itu rasanya beda gitu ya. Nah itu satu, punya kebanggaan sendiri gitu. Diapresiasi. Jadi yang kita buat itu adalah bermanfaat untuk orang lain gitu aja. Kemudian teduh ya, kemudian banyak fasilitasnya. Sementara yang sekarang begitu. Anak-anak tuh senang banget waktu saya liputan juga itu di Skybridge-nya. Iya, Skybridge, kemudian main-main air gitu. Itu yang membuat kita jadi ini ya, kepuasan kepuasan tersendiri gitu. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir, Bu. Apa harapan Ibu buat warga Jakarta yang tamannya sekarang udah bagus, udah kece? Ibu ada harapan buat warga Jakarta? Harapannya gini, untuk ke depan tolong dalam memanfaatkan taman gitu ya. Ya kita saling jaga gitu ya. Kemudian saya berharap supaya warga itu lebih pada ke taman gitu ya daripada ke yang lain, karena taman itu kan kita siapkan untuk yang salah satu rekreasi gratis istilahnya, tapi bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Kalau sehat, ya seperti sehat. Kemudian di taman-taman yang lain kita kan juga ada bisa untuk ada edukasi urban farming. Kemudian bisa juga kita seperti berpiknik gitu ya, karena di taman-taman kita kan juga ada kolam, ada empang gitu kan, mereka bapak-bapak bisa mancing misalnya kan gitu, anak-anak bisa bermain, ada outbound juga yang diberi kepala. Iya gitu. Jadi kita membuat taman itu supaya masyarakat bisa lebih lagi untuk lebih bahagia lagi. Iya. Jadi mainnya nggak cuma ke mall, tapi mohon maaf sekali karena ini pandemi memang banyak taman kita yang masih tutup. Iya, sama-sama lebih baik di rumah aja dulu, bikin taman sendiri. Iya, nanti ada waktunya kita bermain lagi ke taman.
Oke, Bu Susi makasih atas waktunya udah diganggu weekendnya gitu. Ya. Semoga taman-tamannya makin kece, nanti kalau ada taman baru boleh lah kabar-kabarin biar kita review bareng-bareng Oke, gitu. ya. Oke, makasih Bu Susi, Ya, sehat-sehat ya. sama-sama. Kita pamit ya. Sama-sama ya, Nah, saya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe.